Neng Nok lagi apa di sini? Mau ke air Mau ke air. Iya, Tapi kok kenapa kayak merenung aja? lagi sedih gitu. Sedih kenapa? Sedang meratapi nasib. Kenapa, Neng? Ya sedih aja di usia saya yang udah hampir dewasa. Saya masih ngebebani orang tua gitu. Terus eh, emang saya tuh nggak nyerahin takdir. Iya. Tapi kenapa gitu takdir saya tuh gini, harus ditinggal orang tua sejak kecil. Kurang banget gitu kasih sayang dari bapak itu. Suka iri lihat anak-anak lain ke sana kembali sama bapaknya, sedangkan saya cuma bisa melihat ya untuk kebutuhan sehari-hari, ngandelin mama aja gitu. Dari hasil apa? Dari tani gitu, kalau misalkan ada orang yang nyuruh ke sawah ya mama saya suka ke sawah, ntar dikasih uang sama orang lain. Dari Tuan Abdul Rozak Malaysia sebesar 200.000 mau diterima, Neng. Terima kasih, jazakallahu khairan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, di konten hari ini saya sekarang sedang berada di tengah-tengah pesawahan, teman-teman. Yang benar-benar di sini saya sedang berjalan menuju perkampungan yang berada di wilayah Kecamatan Lemah Dan di sini saya mau menemui salah satu gadis desa anak yatim yang sejak kecil dia itu ditinggal sama bapaknya, teman-teman. Kalau nggak salah 17 tahun yang lalu gitu ya, dia ditinggal sama bapaknya. Dan kini dia hidup sederhana di pelosok pedesaan dengan kehidupannya yang sungguh prihatin sekali, apalagi hidupnya bersama ibunya dengan jualan hasil jualan dan juga kerja serabutan, teman-teman. Nah, saya juga kesini itu sambil menyampaikan titipan amanah dari Tuan Abdul Razak Malaysia sebesar 200.000, teman-teman. Tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Abdul Razak. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai dan ikuti saya terus. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjut aja berjalan untuk menemui gadis desa tersebut ya, karena eh, di sore hari gini biasanya warga yang berada di sekitaran sini itu ke airnya pada ke sini, teman-teman. Dan tadi juga saya sudah cari ke rumahnya dan ternyata nggak ada di rumahnya. Kata ibunya gitu ya, dia sedang berada di air. Nah, dan alhamdulillah kita mungkin lanjut aja ke air ya, teman-teman. Luar biasa, teman-teman, di sini pemandangannya sangat indah sekali, apalagi di sore hari gini ya, teman-teman. Sejauh mata memandang ini ke pesawahan. Wah, luar biasa. Tapi kok itu ada yang diem aja gitu. Kita akan coba samperin gitu ya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, di sini ada orang nih. Kita akan coba kenalan dulu mungkin ya. Gimana kabarnya, Neng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dengan Neng siapa? Neng Denok. Neng Denok. Ya, Berarti saya manggilnya apa? Nok aja. Oh, Nok aja. Berarti Neng Nok ya. Namanya udah khas perkampungan banget ya, Neng ya. Neng Nok lagi apa di sini? Mau ke air Mau ke air. Tapi Iya, kok kenapa kayak merenung aja? lagi sedih gitu. Sedih kenapa? Sedang meratapi nasib. Mm-mm. Emangnya kenapa, Neng? Hmm? Kenapa? Meratapi nasib karena masalah ekonomi ataupun apa gitu? Ya masalah ekonomi bisa jadi, masalah keluarga, Mm-mm. masalah orang tua. Gitu. Iya. Hmm.
Kalau boleh tahu, Neng itu sekarang usianya berapa tahun? 20. 20 tahun. Tapi kok kelihatannya kayak masih 15 tahun gitu. Heeh. Wah, teman-teman, kita sekarang sedang bertemu dengan bidadari di tengah-tengah pesawahan. Heeh. Neng, tapi nggak apa-apa saya ganggu dulu waktunya. Boleh. Boleh, benar. Mm-mm. Saya itu kesini mau nyari gadis desa anak yatim, Neng. Iya. Hmm? Tadi saya cari ke rumahnya, katanya lagi di air. Kebetulan saya juga belum kenal sama dia gitu. Kemungkinan Neng sendiri. Iya. Oh, alhamdulillah berarti kita ketemu di sini ya, Neng ya. Iya. Mm-mm. Berarti Neng kalau misalkan ke air ke sini, Neng. Iya, kesini soalnya orang-orang sini belum pada punya air di dalam, suka kesini gitu. Oh, jadi kalau Jarang. eh, warga di sini itu ke airnya pada ke sini. Iya, Kenapa, Neng? karena belum apa ya, belum Belum punya kamar mandi gitu? ya belum punya kamar mandi. Kan orang-orang sini mah sukanya ke sini ke Jobong gitu. Oh, Kalau ya jobong. disebutnya. Jobong itu teman-teman kalau misalkan bahasa Indonesianya katanya gitu MCK tradisional ya. Iya, Tapi saya kurang tahu juga teman-teman. Heeh. Kalau boleh tahu Neng Enok ini tinggalnya di sebelah mana, Neng? di sebelah sana. Oh, jadi di sebelah sana. Kalau misalkan nih Neng Enok mandi di sini ataupun apa, mungkin sampai rumah keringetan lagi. Iya, Hah? soalnya jauh terus cuacanya juga panas. Gitu. Jadi teman-teman sudah terbiasa ya kalau warga kampung selesai mandi itu pasti keringetan lagi. Mm-mm. Emangnya Neng di rumah bener-bener nggak ada air gitu? Gak ada. Nah emang udah kebiasaan di sini dari dulu-dulunya. Emang nggak malu gitu mandi di sini takutnya ada yang ngintip dari atas dari sana gitu? Ya Hmm? enggak, kan udah kebiasaan kalau ada orang mandi tuh nggak boleh lewat sini dulu gitu. Oh, kalau saya mah kayak ragu gitu ya kalau mau mandi di sini tuh. Soalnya terbuka banget, nggak terbiasa mungkin ya. Iya, Hmm. kalau yang belum terbiasa mah pasti gitu, pasti Hmm, ih malu gitu. Kalau udah yang biasa mah dari yang lahirnya di sini mah ya nggak biasa, malu cuek nggak aja biasa gitu. ya. Ya intinya mau mandi dimanapun ya tetap disyukuri ya Neng ya. Iya, Karena mungkin itu juga ciptaan dari Allah. Warga di sini ditakdirkan untuk mandinya di sini mungkin ya Neng ya. Yang iya, penting ada air. Kalau nggak ada air mungkin bingung ya mau iya. gimana gitu. Karena kan manusia hidup tanpa air kayaknya nggak bakalan hidup ya Neng ya. Heeh. Neng, Iya, ah. tadi itu kan Neng Nok ya lagi merenung aja di sini gitu. Heeh. Dilihat-lihatnya kayak yang lagi sedih gitu. Kenapa, Neng? Ya sedih aja di usia saya yang udah hampir dewasa, saya masih ngebebani orang tua gitu. Terus eh, emang saya tuh nggak nyerahin takdir, Iya. tapi kenapa gitu takdir saya tuh gini, harus ditinggal orang tua sejak kecil. Kurang banget gitu kasih sayang dari bapak itu, suka iri lihat anak-anak lain ke sana kemari sama bapaknya, sedangkan saya cuma bisa melihat. Gitu. Yang sabar, ya, Neng ya. Insya Allah teman-teman mungkin Neng Nok sedih karena sejak kecil, sejak usia 9 tahunan ya Neng ya, Ya, ditinggal sama bapak. eh itu sejak usia segitu pasti lagi butuh-butuhnya gitu ya sosok seorang bapak gitu ya Neng ya. Mm-mm. Terus untuk kebutuhan Neng sehari-hari gimana Neng? ya untuk kebutuhan sehari-hari ngandelin mama aja gitu, Dari hasil apa? dari tani gitu. Kalau misalkan ada orang yang nyuruh ke sawah sama mama, saya suka ke sawah ntar dikasih uang sama orang lain. Kira-kira itu buruh tani itu berapa? Ya cuma sedikit tapi dicukup-cukupin Gitu. gitu. Kalau boleh tahu Neng Nok itu berapa bersaudara sih? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Hmm,
Kenapa Neng nangis? sedih. Sedih. Ya, Yang sabar Neng ya. Semoga di balik itu semua ada hikmahnya gitu ya Neng ya. Mm-mm. Neng, Neng nggak pernah gitu coba untuk kerja gitu ataupun eh, apa ya, jualan atau apa gitu Neng? udah cuma eh nggak itu. Gimana? Sempat kerja gitu maksudnya? Ya sempat kerja tapi keluar Karena gitu karena sakit maksudnya sakit gimana tuh? kan. eh, saya tuh emang kondisinya lemah, Iya. mungkin kalau dibawa malam-malam tuh nggak bisa gitu, Oh jadi palingan. kerjanya ada shift Iya, malam. palingan kalau kerja ya si si pagi aja gitu. Heeh. Jadi teman-teman Neng Nok juga pernah sempat kerja mungkin di luar kota ya, kerja di luar kota, dan katanya kalau misalkan kerja shift malam dia suka sakit, jadi makanya sekarang nggak berangkat lagi kerja gitu. Iya, Hmm, Neng, terus gimana Neng rasanya eh, ketika orang lain gitu ya pengen apa-apa tinggal minta sama bapaknya, sedangkan Neng harus usaha dulu sendiri gitu. ya rasanya tuh sakit, orang lain mah minta sama orang tuanya tuh ini langsung dibeliin, aku mah harus nabung dulu gitu. Nabung dulu juga ya, dikasih uang jajan misalkan 5.000, ya yang 2.000-nya dijajanin, yang 3.000 ditabung gitu. Gitu. Ya iya, sedih aja kalau sekolah juga beli buku itu ya dicicil gitu, nggak kayak orang-orang langsung beli gitu satu pak atau berapa, aku suka satu-satu gitu. Tapi luar biasa nih teman-teman. Meskipun dengan ekonominya ya bisa dibilang gimana ya Neng ya? Mohon maaf susah gitu ya Neng ya. Tapi dia masih tetap bisa lulus sekolah ya Neng ya di tingkat SMA ya. Luar Alhamdulillah. biasa itu teman-teman. Biasanya kebanyakan orang eh, nggak ada ekonominya sulit gitu ya Neng ya. Itu malah berhenti sekolah. Tapi luar biasa kalau Neng Enok semangat sekolahnya tinggi banget. Mm. Kalau boleh tahu Neng Nok nggak pengen gitu kuliah? Ya pengen tapi nggak ada biayanya gitu. Pengen banget. Iya, Hmm, dulu juga sempat mau gitu tapi ya percuma gitu kalau mau juga, nggak ada biayanya mah udah usaha juga nggak ada hasilnya. mm-mm. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada rezekinya, Neng Nok bisa kuliah dan juga Amin, mengejar cita-cita Neng Nok lah, biar amin. bisa membahagiakan orang tua terutama ibu Ibu, yang masih ada gitu ya Neng ya. Heeh. Neng Nok, eh, pernah nggak dulu sewaktu sekolah gitu kan orang-orang mah eh, bawa bekal jajan gitu sedangkan Neng nggak bekal ke sekolah gitu. pernah gitu pas ada mau acara kemana gitu disuruh bawa bekal, terus aku mah nggak bawa bekal soalnya nggak ada apa-apa gitu di rumah Nana teh. Di rumahnya nggak ada apa-apa. Iya, Bekal nasi bawa bawa atau enggak? enggak. Enggak bawa nasi sama sekali. Masya Allah, yang sabar ya Neng Inok ya. Semoga Neng Inok kedepannya menjadi orang yang sukses. Amin. Kalau boleh tahu cita-citanya pengen jadi apa? Kalau cita-cita mah pengen jadi dokter. Oh gitu. Kirain mau jadi eh, istri yang baik kita. Kita hibur dulu teman-teman karena kalau misalkan sedih terus kasihan gitu. Soalnya dari tadi saya liatin itu teman-teman Neng Nok di sini sendiri aja merenung, mungkin kalau tempatnya itu di sini enak untuk ngadem ya Neng ya. Ya untuk ngadem, buat Menenangin nenangin diri. nenangin diri soalnya tuh lihat teman-teman. Sejauh mata memandang ini pesawahan dan juga ada bukit mungkin ya Neng ya. Heeh. Ya intinya tetap semangat belajar Neng ya. Meskipun di rumah rezeki kan tidak tahu akan datang secara tiba-tiba ataupun dengan cara diikhtiarin gitu ya Neng ya. Mm-mm. Neng Nok, kan Neng Nok itu dulu kerja ya. Nah, mungkin dari hasil kerja itu adalah mungkin untuk modal usaha di kampung gitu kan. Itu ada Alhamdulillah. nggak?
Ya sekarang mah nggak ada udah kan sakit gitu Iya. ya. Terus kalau dipakai berobat buat sakit gitu Oh, jadi uangnya. Neng Nok itu dulu hasil eh, kerja selama berapa tahun sih? Cuma 6 bulan Selama 6 bulan habis untuk biaya sakit rumah gitu. sakit dan keseharian Neng Nok Di mungkin di sini sana, ya, di sana dan di sini. dan di sini juga. Mungkin belum untuk biaya kosan. Iya, Terus makan sehari-hari, apa lagi? udah makan Udah. sehari kebutuhan itu aja. Mm-mm. Nah, Neng Nok kan kalau misalkan berangkat lagi kerja, kayaknya nggak mungkin karena sakit ya, Ya suka kondisi sakit, badannya kondisi badannya kurang fit. fit. Nah, Neng Nok nggak ada gitu untuk ide untuk jualan kecil-kecilan di kampung gitu seperti goreng-gorengan ataupun warung lah kecil-kecilan, ada nggak? Ada tadinya teh pas di sana teh kerjanya mau 1 tahun aja, mau Mm-mm. ngelanjutin usaha yang di sini karena kan mama dulu teh pernah sempet kerja, sempet buka warung, cuma Iya. sekarang enggak. Nah sekarang teh aku teh mau buka warung lagi gitu, tapi ya enggak ada uangnya malah dipakai buat berobat gitu. Oh. Mm-mm. Terus sekarang berarti Neng Nok jualan di sini. Jualan tapi cuma dikit gitu, Kenapa dikit? nggak ada modalnya. Mungkin dulu banyak ya. Ya alhamdulillah gitu, dulu mah pas awal-awalan makin kesini makin nggak ada modalnya dipakai buat sehari-hari kebutuhan sehari-hari gitu. Oh, jadi Neng Nok itu sekarang pengen cari modal untuk eh, nambah-nambah barang warung gitu. Iya, Hmm, berarti teman-teman Neng Nok ini katanya kesehariannya berarti di rumahnya nungguin warung, tapi eh, isi warungnya habis karena dimakan untuk kebutuhan sehari-hari sehari-hari. gitu. Berarti habis sama modal-modalnya itu ya. Ya iya, Terus Neng Nok sekarang pengen ngisi lagi warung itu gitu. Tapi karena kemarin hasil kerjanya habis dipakai berobat, jadi nggak ada dong hasil yang kerja teh. nggak ada malah yang segitu-gitu aja gitu, nggak nambah-nambah, Hmm, pengennya nambah gitu. ya mudah-mudahan nanti ada hamba-hamba Allah ya Neng ya yang Amin, bisa membantu kebutuhan Neng amin, karena eh, anak yatim itu teman-teman harus diutamakan kebutuhannya gitu. Di kampung saya juga sama, ada anak yatim piatu yang benar-benar kehidupannya tuh sungguh prihatin sekali, Neng. Mm-mm. Ya, Neng, sholatnya yang rajin ya, karena eh, nanti kalau misalkan kita mati, yang dihisab kan sholatnya dulu ya, Neng ya. Mm-mm. Rajin nggak sholatnya? alhamdulillah Pernah bolong nggak? pernah. Iya, semua orang juga mungkin seperti itu ya, Neng ya. Iya, Mm-mm. Tapi intinya sebisa-bisa mungkin kita harus sesibuk apapun kita harus tetap menjalankan sholat ini ya. Mm. Neng Nok mungkin karena Neng Nok sekarang mau ke air ya, udah sore juga iya, takutnya nanti pulangnya takut ya. takut kemalaman gitu. Takut kemalaman. Jadi saya ke sini itu tidak ada maksud lain. Saya hanya menyampaikan titipan amanah dari Tuan Abdul Rozak Malaysia sebesar 200.000. Mohon diterima, Neng. Terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih Pak. Semoga rezekinya semakin bertambah, dilancarkan lagi. Terima kasih Pak. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Mungkin itu eh, hanya untuk apalah jajan ya Neng ya, untuk kebutuhan Neng ya. Ya, Mm-mm. Ya Neng berdoa aja mudah-mudahan nanti kedepannya ada rezekinya ya. amin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Neng, mungkin karena ini waktu sudah hampir sore juga dan saya masih ada juga nih titipan amanah untuk orang-orang gitu ya, Neng ya. Ya, Nah, jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ya. ya. Mohon maaf bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati Neng, malah bikin Neng menangis gitu ya. Iya. Tapi menangis juga bukan karena cinta ya, Neng ya. Bercanda teman-teman sedikit. Nah, mungkin saya pamit ya, Neng ya. Ya, terima kasih ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah teman-teman, alhamdulillah untuk penyampaian titipan amanah telah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini, terutama untuk Tuan Abdul Razak yang sudah menyisihkan sebagian rizkinya. Semoga digantikan sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah robbal alamin. Bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.